Nama saya Nanda Fatika Sari dengan NIM 191010111162. Nama saya Putri Oktavia Ningsih, NIM 19110101179. Nama saya Yim Safitri Cahyani Arumsari, NIM 19101011189. Nama saya Vina Putri Handayani, NIM 19101111 210. Nama saya Melin Eta Koriala dengan NIM 2010111120. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis strategi bisnis internasional Singapura. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis di mana kesibukan bisnis terdiri dari transaksi bisnis pada pihak yang berasal dari lebih satu negara. Akan tetapi, tidak hanya di dalam lingkup perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri. Tetapi, bisnis internasional juga sebagai industri jasa yang berkembang di berbagai macam bidang, seperti bidang transportasi, perdagangan, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, dan komunikasi massa. Kebijakan bisnis internasional yang diterapkan oleh Singapura. Beberapa info penting mengenai kebijakan pasar di Singapura, antara lain mengenai yang pertama, barang yang dikontrol 25. Kedua, pergudangan barang. Ketiga, impor sementara untuk pameran, lelang, dan pekan raya. Keempat, impor sementara untuk perbaikan dan tujuan lain yang disetujui. Kelima, pemasukan kembali barang yang diekspor sementara. Keenam, impor kembali barang buatan Singapura atau barang asal asing. Ketujuh, pemasukan kendaraan bermotor. Kedelapan, impor minuman keras dan produk tembakau yang memabukkan. Kesembilan, impor sampel perdagangan. Kesepuluh, impor etil alkohol terdenaturasi. Kesebelas, impor oleh kedutaan atau konsulat. Kedua-belas, penyediaan gudang kapal dan pesawat udara. Ketiga-belas, pemindahan barang sementara untuk lelang dan pameran. Keempat-belas, pembebasan bea dan pembebasan GST untuk acara anggur yang disetujui. Cara Singapura memperoleh keunggulan kompetitif di pasar internasional. Terdapat beberapa strategi utama yang dilakukan oleh Singapura untuk mendorong industri dalam negeri. Pradhananga 2020, yaitu pengendalian fasilitas publik. Sektor publik di Singapura sangat antusias dalam hal penggunaan teknologi baru, terutama teknologi informatika. Insentif pajak. Sejak 1986, Singapura mengurangi pajak perusahaan hingga 33% dengan tujuan menarik FDI. Seiring berjalannya waktu, pengurangan pajak pun menurun seperti tahun 2010. Pengurangan pajak sebesar 17%. Entrepreneurship dan Innovation Internship and Training. Singapura memiliki kegiatan pengembangan entrepreneurship yang sangat bagus karena kolaborasi universitas, pemerintah, dan sektor swasta. Seperti sejak tahun 2002, NTUS Technopreneurship and Innovation Program diselenggarakan dan menjadi pemulaan pelatihan kewirausahaan di Singapura. Selanjutnya, berbagai program dan lembaga pendidikan yang menyediakan berbagai pelatihan internship bermunculan. Strategi Singapura dalam menghadapi persaingan bisnis internasional. Singapura berusaha memiliki dan menguasai kemampuan teknologi yang canggih dan kultur wirausaha yang kondusif, kreatif, cepat, dan kondisi bisnis yang baik. Kemudian dalam pengembangan pengetahuan ekonomi, Singapura membuka diri menjadi masyarakat menarik bagi pekan global dan dapat dihubungkan dengan pengetahuan global lainnya.
Negara Singapura memperkuat keberhasilannya dengan sejumlah perusahaan multinasional. Strategi ini lebih dikenal dengan Singapura Baru, yaitu mengajak semua pelaku bisnis Singapura untuk meraih pasar baru di negara-negara yang dapat ditempuh dalam penerbangan 7 jam dari negara Singapura, dan selanjutnya diharapkan mampu terkoneksi dengan semua negara di dunia dalam membangun kemampuan domestik dan mempertajam jaringan strateginya dengan negara-negara regional. Selanjutnya, jumlah perusahaan multinasional di Singapura. Berdasarkan data Trade Development Board 2007, jumlah perusahaan multinasional di Singapura pada tahun 2000 sebanyak 5.121 perusahaan multinasional. Pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 22,9% sehingga menjadi 6.293 perusahaan. Pada tahun 2002 mengalami peningkatan hingga mencapai 6.731 perusahaan multinasional. Pada tahun 2003 mengalami penurunan sehingga jumlah perusahaan multinasional menjadi 5.729. Pada tahun 2004 mengalami peningkatan sehingga jumlahnya menjadi 6.823 perusahaan multinasional. Pada tahun 2005 mengalami peningkatan hingga mencapai 8.371 perusahaan multinasional. Pada tahun 2006 mencapai angka 8.964 perusahaan multinasional yang mengalami peningkatan sebesar 7,8% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Trade Development Board 2007, sektor yang paling diminati oleh para pelaku perusahaan multinasional adalah di bidang yang pertama, business service sebesar 14%, industrialis 32%, information technology 12%, banking and finance 5%, construction and property 9%, traders 21%, sektor lain-lain 7%. Demikian presentasi dari kelompok 5 mengenai analisis strategi internasional negara Singapura. Apabila ada data dan informasi yang kurang tepat maupun salah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.